Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok kembali naik harga di sejumlah pasar ibu kota. Kenaikan harga diantaranya terjadi pada komoditas minyak goreng hingga telur. Harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Senen, Jakarta, harga minyak goreng kemasan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2 hingga 3 ribu rupiah. Sementara harga minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita yang semula memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000, kini sudah melonjak di kisaran Rp17.000. Telur ayam juga mengalami kenaikan signifikan, menembus Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak dan telur sudah terjadi 3 hari belakangan. Minyak dari 35 sekarang 38. Ya. Itu untuk yang minyak yang premium gitu ya. Kalau untuk yang minyak kita gitu ada nggak, Bang? Ada, cuma naik juga itu. Dari 15 sekarang ke 17. Selain minyak goreng dan telur, kenaikan juga menyasar pada bumbu dapur. Bawang merah dan putih harganya kini mencapai Rp45.000, sementara cabai merah mencapai Rp50.000. Adapun tomat melonjak hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini tentu dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Sejumlah warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sutrisno, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, termasuk menyediakan 700.000 tiket tambahan. Sementara itu di Cilegon, Banten, pengelola jasa angkutan penyeberangan di Cilegon, Banten menyiapkan 67 kapal Ro-Ro. Begitu juga pihak Terminal Terpadu Merak menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 700.000 tiket. Hingga saat ini 200.000 tiket sudah terjual untuk momen libur Nataru. Selain itu, Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan 17 kereta tambahan. KAI Pusat telah menetapkan untuk masa angkutan Natal 2024 Tahun Baru 2025 mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Ini momen ini sudah pernah kita lakukan tiap tahunnya. Namun kesiapan-kesiapan memang harus kita lakukan, diantaranya adalah pemeriksaan, pengecekan kaitannya dengan sarana kemudian prasarana. Untuk memperlancar proses perjalanan para calon penumpang, PT KAI Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi wajah sehingga penumpang tidak perlu menunjukkan identitas atau kartu kereta sebelum melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pekan jelang Natal, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk melayani para penumpang. Armada bus ini disiapkan untuk mengangkut para penumpang menuju sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Suryawijaya, memprediksi kenaikan pemudik di momen Nataru mencapai 6% dibandingkan hari biasa. Selain armada bus, fasilitas penunjang untuk kebutuhan di ruang tunggu Terminal Terpadu Merak juga telah disiapkan. Untuk kesiapan anggota, kita sudah menyiapkan sekitar 70 anggota. Untuk kendaraan bus yang ada di Terminal Terpadu Merak itu, kita sudah memaksimalkan untuk persiapan sekitar 150 kendaraan untuk standby pada saat angkutan Nataru. Sementara Dirjen Perhubungan Laut juga telah memastikan kesiapan seluruh kapal penyeberangan yang akan melayani pengguna jasa di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru di lintasan Merak, Bakahuni. Termasuk pemeriksaan atau uji petik 47 kapal dari 67 kapal Ro-Ro yang disiapkan.
Selain itu pihaknya juga telah memastikan posisi sandar kapal di luar dermaga Pelabuhan Merak telah aman. Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto akan melakukan rekayasa lalu lintas saat terjadi musibah banjir di musim penghujan di jalur Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Pelindo. Ya nanti kita sesuaikan ya. Kalau nanti memang jalur JJS ini banjir, tentunya kita akan melakukan rekayasa lagi ya. Dan kendaraan akan kita masukkan di sini termasuk yang kendaraan roda 2. Diimbau pengelola jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap waspada saat melakukan pelayaran menuju Pulau Sumatera, mengingat potensi cuaca buruk di perairan Selat Sunda sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bovendigul, Papua Selatan dibakar massa. Aksi pembakaran ini adalah buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak berpihak ke orang asli Papua. Bertahun ke tahun begini. Kobaran api membakar bangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akibat dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak karena banyaknya massa. Setelah membakar kantor BKPSDM, massa kembali berulah dengan membakar kantor Bupati Bovendigul. Kericuhan dipicu kekecewaan para pencari kerja yang tidak lolos seleksi penerimaan CPNS yang dinilai tidak berpihak pada orang asli Papua, khususnya putra-putri asli Kabupaten Bovendigul. Kejadian bermula sekitar 20 orang berdemo di depan kantor BKPSDM. Massa pun datang dengan membawa panah, parang, dan balok, kemudian dilakukan perusakan dan membakar kantor BKPSDM serta kantor Bupati Bovendigul. Dalam waktu singkat, kobaran api menyebar cepat dan melahap seluruh bagian bangunan. Massa meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab atas hasil seleksi CPNS yang dinilai merugikan orang asli Papua. Massa juga mengancam jika tidak dapat bertemu dengan kepala daerah dan menjelaskan secara transparan, akan kembali turun ke jalan dan membakar fasilitas kantor pemerintah lainnya dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin melaporkan.